Pada praktek kali ini kita akan mengelompokkan jenis-jenis makanan. Ini udah ada sekitar 20 jenis bahan makanan. Ini bisa kita sebutkan satu persatu ya. Pertama ada toge, yang kedua ada tomat, kemudian ada kentang, ada ikan juga, kemudian ada telur, ada daging ayam, kemudian ada ikan teri, ada tempe, ada tahu, ada beras, ada minyak goreng, ada buah labu, ada buah mangga, ada sayur buncis, ada terong, cabai merah, wortel, japan, dan ada juga bayam, kemudian ada yang terakhir ada kangkung. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengelompokkan segala jenis bahan makanan ini ke dalam 4 kategori, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Pertama untuk karbohidrat, ini ada kentang, ada beras, selanjutnya itu protein. Protein ini kita kelompokkan ada tahu, kemudian ada tempe, kemudian ada ikan teri, ada telur, ada daging ayam, ada ikan. Ini bagian protein. Kemudian selanjutnya untuk lemak, kita ada minyak goreng, kemudian untuk vitamin ini ada tomat ya, ini ada sayur toge, kemudian berbagai macam sayuran tadi, ada bayam, ada kangkung, japan, terong, wortel, kemudian buah mangga, dan ada buah labu. Ini kita kelompokkan ke bagian vitamin. Nah, sekian pengelompokan jenis bahan makanan yang kita sediakan pada praktikum kali ini. Ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku. Bila dilihat dari triguna makanan, sayuran-sayuran termasuk ke dalam zat jenis vitamin secara umum. Kemudian yang kedua, melinjo itu termasuk kepada jenis sayuran kacang-kacangan. Kemudian ada bawang merah, itu termasuk kepada jenis sayuran umbi. Kemudian ketiga ada cabai, itu termasuk kepada sayuran buah. Kemudian ada brokoli, termasuk kepada golongan sayuran daun. Nah, kemudian terakhir ada terong, itu termasuk kepada sayuran buah. Untuk kesempatan kali ini itu kita akan praktek ya, mengelompokkan beberapa jenis sayuran kepada 5 kelompok. Itu ada kelompokannya itu sayuran daun, sayuran buah, sayuran tunas, sayuran akar atau umbi, kemudian mengelompokkan sayuran kacang-kacangan. Nah, ini bahan-bahannya sudah ada
di atas meja ya, sudah banyak. Dan mari kita kelompokkan kepada 5 kelompok tadi. Yang pertama itu sayuran daun ya, sayuran daun. Itu yang pertama ada seledri, ada bawang perai, kemudian ada kangkung, ini sayuran daun. Kemudian ada sayur bayam, bayam ini termasuk sayuran daun. Kemudian yang kedua itu kita kategorikan ke dalam kelompok sayuran kacang-kacangan. Sayuran kacang-kacangan ini kita udah ada sayur buncis ya, ini sejenis kelompok sayuran kacang-kacangan. Kemudian untuk kelompok selanjutnya itu sayuran akar atau umbi. Nah, sayuran akar atau umbi. Nah, ada kentang, nah, termasuk ke dalam sayuran akar atau umbi. Kemudian ada bawang merah, termasuk kepada sayuran akar atau umbi. Kemudian ada bawang putih. Nah, kemudian ada wortel. Nah, ini termasuk ke dalam sayuran akar atau umbi. Nah, kemudian selanjutnya itu jenis sayuran sayuran tunas ya. Nah, jenis sayuran tunas ini itu kita contohkan, kita kelompokkan di sini toge ya. Nah, sayur toge ini termasuk kepada sayuran tunas. Nah, kemudian sayuran pengelompokan sayuran itu sayuran buah. Nah, ini yang paling banyak ya. Nah, kita ada japan. Nah, japan termasuk sayuran buah. Kemudian ada tomat. Kemudian ada cabai, terong, termasuk sayuran buah. Ini kita punya buah labu ya. Nah, ini termasuk kepada sayuran buah. Nah, inilah pengelompokan jenis sayuran yang telah kita kelompokkan tadi. Sayuran daun, sayuran buah, sayuran tunas, kemudian sayuran akar atau umbi, dan yang terakhir adalah sayuran dengan pengelompokan sayuran kacang-kacangan. Nah, sekian praktek pengelompokan jenis sayuran yang telah kita praktekkan dan telah kita kelompokkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.